Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Mari kita sama-sama membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi,
pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat
untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada di rumah-rumah maupun dimanapun, saya percaya kita semua mau memuji dan menyembah Tuhan, amin. Sebelum kita masuk pada ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat perkenanan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena Engkau ya Bapa. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Biar nama-Mu saja dipermuliakan, biar semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sakit kami akan disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat kami akan diangkat bebannya Tuhan. Dan kami akan Tuhan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ya Tuhan, ini isi hati setiap kami ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Tuhan. Di bumi seperti di surga Tuhan. Di rumah-rumah kami Tuhan. Seperti di surga ya Bapa. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, saat kita bersama dengan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, ada sukacita dan sorak-sorai sampai selama-lamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan kiri kananmu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama sorakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kau ada di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Kau tidak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Dan kami mau terus puji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang terindah dalam hidup kami adalah bersama dengan Engkau.
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, ya Tuhan. Ini pujian kami, ya Tuhan. Ini ungkapan hati setiap kami, ya Bapa. Yesus Tuhan, Kaulah harapan kami, Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa yang Tuhan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, Yesus. Selamanya Tuhan yang disanjung, Yesus yang layak dipuja dan layak Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu yang begitu kuat setiap rumah-rumah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kami Tuhan pengertian Tuhan, pewahyuan lebih lagi Tuhan. Ketika kami akan duduk diam mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Terus Tuhan tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sampai kami Tuhan boleh menerima apa yang jadi pesan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa semua kita pagi hari ini dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini adalah siap sedia. Maksudnya apa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus siap sedia? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, setiap kita harus memperhatikan tanda-tanda zaman. Karena kedatangan anak manusia itu sudah sangat-sangat dekat. Saya akan bacakan beberapa ayat, biar ini menjadi bahan perenungan bagi kita pagi hari ini. Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bahkan dikatakan ayat yang ke-27-nya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan ayat 6, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara perhatikan tadi bahwa kamu juga harus siap sedia. Kenapa? Karena kedatangan Yesus itu seperti kilat dari timur ke barat, seperti pencuri datang pada malam hari, saudara. Pencuri itu tidak datang siang hari karena orang kan berjaga-jaga. Tapi dia datang seperti pencuri malam hari. Tuhan mau hari-hari ini jangan sampai kita tertidur secara rohani. Kita tetap waspada karena kedatangannya sudah sangat-sangat singkat. Kalau kita baca dari Matius 24, saudara, itu ada beberapa tanda kedatangan anak manusia. Dikatakan bahwa akan muncul Mesias palsu, akan terjadi penyesatan di mana-mana. Saya nemukan beberapa waktu ini ada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang percaya. Mereka mulai memutarbalikkan fakta bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mereka menyangkali keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Lalu kita melihat bahwa hari-hari ini lewat tontonan, lewat apapun yang kita dengar, itu terjadi peperangan di mana-mana. Terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan, apalagi di masa COVID seperti ini. Ada begitu banyak orang yang kelaparan hari-hari ini. Lalu dikatakan bahwa ada orang-orang yang akan murtad. Orang-orang akan kehilangan kasihnya. Kalau mau jujur di depan kita, seringkali kita perhatikan lewat berita, orang begitu mudah membunuh orang lain. Hanya masalah yang sepele. Kasih mereka itu sudah mulai dingin, saudara. Bagaimana dengan kita? Coba cek, saudara. Apakah hari-hari ini kasih kita sudah mulai dingin? Kita sudah mulai cuek dengan orang lain? Kita begitu mudah untuk berpikir yang jahat terhadap orang lain? Berarti kita ada pada masa-masa kedatangan anak manusia. Lalu dikatakan Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dulu kita berpikir bagaimana memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Ternyata dengan peristiwa COVID-19 ini, orang-orang ditarik ke rumah, lalu mulai aktif lewat online, saudara. Kalau saudara tiap hari buka online di YouTube maupun di fasilitas yang lain, itu ada begitu banyak pemberitaan firman Tuhan hari-hari ini. Lintas denominasi,
Orang-orang yang ada di ujung-ujung, di lembah-lembah, yang ada di gunung, mereka bisa dengar berita firman Tuhan. Dan gak bisa ditutup-tutupi lagi, saudara, bahwa Yesus itu Tuhan. Dan kita dengar ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Ini salah satu tanda bahwa Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Jadi kita harus hati-hati hari-hari ini, bahwa kedatangan Yesus sudah ada di ambang pintu. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan mau ingatkan, bahwa ketika dia datang menjemput gerejanya di awan-awan yang permai, ada hal-hal yang harus menjadi bagian kita. Matius 24 itu bicara tentang tanda-tanda, tapi Matius 25 itu bicara apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara, yang pertama, supaya setiap kita bisa masuk di dalam pengangkatan, saudara mari perhatikan baik-baik. Di Matius 25 ayat 1 sampai ayat 46, itu ada beberapa hal yang kita perlu renungkan sama-sama. Yang pertama dikatakan ayat 1 sampai ayat 4, itu bicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama memegang pelita dan mereka sedang menantikan mempelai laki-laki, saudara. Dan diceritakan di sana mereka tertidur. Tapi ketika mereka dengar suara mempelai datang, mereka bangun segera menyongsong mempelai pria itu. Tapi yang bijaksana pelitanya tetap menyala dan dia memiliki minyak yang penuh di dalam buli-buli. Sementara yang bodoh, dia melihat pelitanya mulai padam dan tidak punya minyak sama sekali. Saudara, yang pertama yang Tuhan mau, pastikan pelita kita tetap menyala-nyala dan persediaan minyak kita penuh. Artinya setiap kita harus pastikan bahwa roh kita itu harus menyala-nyala. Kita penuh dengan urapan Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, pada hari-hari yang terakhir ini, jangan sampai kita kehilangan gairah dengan Tuhan. Kita kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, jangan sampai pekerjaan kita, karir kita, itu membuat kita kehilangan fokus. Hati kita mulai terpaut kepada pekerjaan kita, kepada bisnis kita, kepada hobi kita, kepada hal-hal yang lain, bahkan pelayanan, saudara. Contoh yang sederhana, ketika kita mencintai seseorang, rasanya kita kepengen tiap hari, tiap menit telepon, saudara. Pengen dengar suaranya minimal. Ada satu kerinduan yang dalam, ada sukacita ketika kita mendengar suara orang yang kita cintai. Waktu kita jatuh cinta pertama kali sama Tuhan, waduh, rasanya kita menggebu-gebu. Rasanya pengen tiap menit kita doa sama Tuhan. Tiap menit pengen muji Tuhan. Tiap menit mulut kita pengen menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita sudah mulai punya karir yang baik, jangan-jangan kita mulai kehilangan waktu-waktu yang terbaik. Sama seperti orang yang jatuh cinta. Ketika dia jatuh cinta, wah, dia teleponan. Tapi ketika karirnya sudah mulai baik, kuantitas dan kualitas teleponnya sudah mulai berkurang. Bahkan lama-lama mungkin cuma sekali dalam sehari. Bahkan sudah tidak pernah lagi telepon. Dengan alasan lagi sibuk dengan karir, lagi sibuk dengan usaha, lagi sibuk dengan pelayanan. Saudara, gak salah kalau kita punya pekerjaan, gak salah kita punya bisnis, gak salah kita melayani Tuhan, gak salah kita punya hobi. Tapi jangan sampai pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, hobi kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Coba cek hari ini, masih gak gairah kita seperti pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan? Tuhan mau jangan sampai kita membuat pelita kita ini padam. Biar roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, lipat gandakan talenta. Apa itu talenta? Itu kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini
dari Matius 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saya akan bacakan ayat 16-nya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Lalu yang kedua juga, dia segera pergi dan melipat gandakan talenta, dan dia menerima 2 laba talenta. Sementara yang satu dia kubur talenta itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti diberi talenta sama Tuhan. Dan talenta itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan kita, tapi yang paling utama yaitu untuk kepentingan Tuhan. Kenapa orang ini segera melipat gandakan talenta? Karena dia punya visi, dia ngerti bahwa apa yang dia lakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan hari-hari ini dengan kondisi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang tiba-tiba bisa menjadi seorang yang usahanya di bidang makanan, di bidang bakery, ada banyak hal. Tiba-tiba mereka menjadi seorang pengusaha. Dan saya dengar dari seorang sahabat saya, dia seorang hamba Tuhan. Karena kondisi COVID-19 ini dia bergumul di hadapan Tuhan. Dia tanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan tiba-tiba Tuhan kasih ide dia untuk jualan makanan. Saudara, dia berkomitmen di hadapan Tuhan. Setiap kali dia jual makanan lewat aplikasi dan orang yang sebagai pengantarnya, ojek online, dia beri 1. Setiap kali makanannya di order, dia pasti kasih 1. Saudara, apa yang terjadi? Usaha makanannya semakin lama semakin berkembang. Dan saya dengar sekarang dia punya franchise. Ada banyak orang-orang yang ambil franchise dari dia. Dan namanya cukup dikenal di kalangan ojek online. Bahkan ada media-media nasional yang datang meliput usahanya dia. Dari yang nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika dia mulai menggali potensi talenta yang Tuhan berikan, dan itu berkembang. Kenapa? Karena dia punya visi. Bukan hanya sekedar untuk hidupnya dia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang diberkati lewat usahanya. Orang-orang diberkati lewat kesaksian hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Percayakah kita bahwa di dalam diri kita ada talenta? Ayo saudara, gali potensi itu saudara. Jangan ditanam, tapi lipat gandakan talenta yang ada di dalam diri saudara. Mungkin saudara punya talenta untuk mengajar. Saudara punya talenta untuk mementor orang lain. Jangan hanya berpikir kondisi saudara. Jangan hanya sekedar mengasihani diri saudara. Bagaimana supaya saudara bisa makan, bagaimana saudara bisa melewati masa-masa yang sulit. Tapi lipat gandakan talenta. Karena apa yang Tuhan invest dalam hidupmu, itu gak sia-sia. Dan satu hari, dia akan datang minta pertanggungjawaban. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya melihat di WA dari seorang hamba Tuhan, dan saya hubungi beliau. Ternyata dia melatih begitu banyak orang-orang untuk apa? Untuk mengembangkan usaha lele dan sayur-sayuran. Dan saya tanya, apakah saya boleh ikut nggak? Dan dia bilang, boleh. Dan saya bilang, Pak, saya mau ikut, saya mau pengen lihat. Dan saya rindu bukan hanya saya yang punya pengetahuan, dan saya dapat hasil dari apa yang saya pelajari, tapi ini bisa menjadi berkat buat jemaat, buat anggota-anggota KUL, buat saudara-saudara saya yang hari-hari ini juga sedang kesulitan. Saudara lihat, di dalam diri setiap saudara pasti ada talenta. Biar setiap kita hari ini berdoa di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan. Saudara lipat gandakan talenta saudara, supaya nama Tuhan dimuliakan. Mungkin saudara orang yang bisa berkhotbah. Kenapa saudara nggak bikin sesuatu lewat media online? Tapi motivasinya bukan jadi terkenal,
tapi supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Bukankah tanda-tanda zaman salah satunya berkata bahwa Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Saudara punya kemampuan itu. Saudara punya kemampuan di bidang media. Saudara pakai itu untuk memberitakan Injil. Jangan tidur hari-hari ini. Biar roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita lipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ketika 5 talenta dilipat gandakan, ketika 2 dilipat gandakan, Tuhan itu datang. Dan dia berkata, hamba yang baik dan setia. Kita percaya Yesus pasti datang. Dan dia segera akan datang. Dan ayat itu berkata, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Tuhan Yesus. Dia rindu supaya saudara dan saya, kita bisa bersama-sama dengan dia di surga. Ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika dia menjemput gerejanya, orang percaya, kita masuk dalam pengangkatan. Kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Kita menerima reward penghargaan mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yang ketiga, Tuhan mau kita peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Ayat ini menceritakan bagaimana Yesus sebagai Raja, dia akan datang memisahkan seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Bagaimana caranya? Dia berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kau memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kau beri pakaian. Bahkan ketika aku ada di penjara, ketika aku sakit, engkau melawat, engkau mengunjungi aku. Dan orang yang di sebelah kanan ini berkata, kapan kami melakukan itu? Saudara, Tuhan mau hari-hari ini. Bukan hanya kita berpikir bagaimana supaya kita bisa melewati hari-hari yang sulit ini. Bukan hanya berpikir bagaimana supaya kita makin lama makin kaya dan makin kaya. Bagaimana supaya kita bisa makin terkenal dan makin terkenal dan makin terkenal. Sementara di sekitar kita ada banyak orang-orang yang hari-hari ini terpinggirkan, saudara. Ada banyak orang yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan. Mereka sedang kelaparan hari-hari ini. Mari kita mulai perhatikan mereka. Kita mulai peduli dengan mereka. Bagaimana kesaksian di poin yang kedua. Bagaimana sahabat saya hamba Tuhan ini. Dia punya komitmen. Dari hasil penjualannya, dia juga bantu ojek online. Dia juga bantu orang-orang yang membutuhkannya. Dan kita melihat ada upah yang Tuhan berikan. Usahanya terus berkembang luar biasa. Bahkan ada begitu banyak media-media yang datang meliput usahanya dia. Bahkan dia bisa punya franchise. Tapi jangan ini yang menjadi fokus kita. Tapi fokus kita adalah
kita peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal hati kita. Kita mau peduli nggak dengan mereka? Saudara, baru-baru ini, saudara, kebiasaan kami merayakan ulang tahun almarhum dari anak kami. Biasanya kami pasti datang ke panti asuhan, membawa sesuatu, walaupun kami cuma berdua, sebagai tanda ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan waktu itu istri saya telepon panti asuhan yang biasa kami datangi. Dan di sana disampaikan bahwa mereka sudah nggak punya makanan lagi. Saudara, kami juga tidak berkelebihan. Tapi kami tahu ada orang yang jauh lebih membutuhkan. Dan istri saya mengambil keputusan untuk mengirim sejumlah uang untuk kebutuhan anak-anak panti. Memang tidak semua kebutuhan mereka bisa tercukupi, tapi minimal mereka bisa makan dalam beberapa hari ke depan. Saudara, biarlah hari ini setiap kita juga punya komitmen untuk peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin juga ada orang-orang di panti jompo, di panti werda, orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Mereka hari-hari ini juga sedang dalam keadaan kesulitan. Kenapa kita nggak peduli dengan mereka? Bahkan orang yang paling dekat dengan kita, mungkin saudara di kompleks, saudara lihat ada security, ada petugas keamanan, yang sebenarnya mereka juga sedang mengalami kesulitan. Gaji mereka dipotong mungkin, jam kerja mereka berkurang. Mari kita belajar untuk berbagi. Kita belajar membuat mereka tersenyum. Walaupun itu sedikit sudah, tapi kita belajar untuk berbagi. Mungkin waktu saudara masak, sebagian dari masakan saudara, mungkin sepiring saudara bagikan dengan mereka. Itu bisa mengurangi biaya pengeluarannya. Dan uangnya dia bisa beri kepada keluarganya. Makanya Tuhan berkata, ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Kalau kita nggak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, satu hari Tuhan akan berkata, ini hamba yang tidak berguna. Kita ada di bumi ini karena Tuhan punya tujuan. Bukan hanya sekedar hidup kita diberkati oleh Tuhan, tapi hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Yang pertama, Tuhan berkata, kita harus pastikan pelita kita menyala dan minyak kita penuh. Yang kedua, lipat gandakan talenta, potensi kemampuan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Yang ketiga, kita harus peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Tiga hal ini itu saling berkait satu dengan yang lain. Dan ketika kita lakukan itu di dalam pengertian, karena kita punya visi, kita punya pemahaman yang jelas. Kenapa kita harus lakukan itu? Percayalah, ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika Yesus datang di awan-awan yang permai, kita pasti masuk dalam pengangkatan. Saya berdoa pagi hari ini, biar setiap firman yang kita dengar hari ini, setiap kesaksian demi kesaksian yang kita dengar pagi hari ini, itu menguatkan kita, itu memberikan inspirasi, memotivasi kita untuk lebih dan lebih lagi Tuhan, dengan Tuhan. Kita semakin haus dan lapar akan Tuhan. Kita menggali potensi kita supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita jadi berkat buat orang lain. Kita menjadi orang-orang yang bisa mengulurkan tangan kita di tengah-tengah kesulitan kita. Kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan kita yang dikenal, tapi Tuhan yang dikenal. Seorang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka menjadi percaya karena mereka melihat ada Yesus dalam hidup kita. Mereka yang tadinya mulai ragu sama Tuhan, iman mereka menjadi kuat kembali. Ternyata ada orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menolong mereka. Biarlah hari ini kita berkata kepada Tuhan, aku harus siap sedia. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa masuk dalam pengangkatan. Kiranya apa yang kita dengar pagi hari ini itu boleh menjadi berkat
bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan selesai acara ini, kita mulai melangkah, segera bertindak, tidak menunda-nunda lagi, karena waktunya sudah sangat singkat. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebentar. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap kami. Apa yang kami dengar hari ini Kau meteraikan di dalam loh hati kami. Dan firman ini menjadi benih yang hidup dan mengubah hidup kami. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Urapi mereka. Berikan pengertian lebih dan lebih lagi. Tuhan, buat anak-anak-Mu hari-hari ini. Mereka kembali menyala-nyala di dalam Engkau. Mereka yang sudah mulai padam roh mereka. Mereka yang sedang suam-suam hari-hari ini. Mereka kembali menyala-nyala. Mereka yang hari-hari ini tidak menyadari bahwa ada talenta yang besar dalam hidup mereka. Biar hari ini Roh Kudus mengajar setiap anak-anak-Mu. Mereka melipat gandakan talenta. Menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Mereka memiliki belas kasihan. Mereka peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Supaya sepanjang hidup di muka bumi ini, hidup kami boleh berguna dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan Engkau campur tangan. Yang lemah Engkau kuatkan kembali. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biar hari-hari ini setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah tekanan yang besar ini. Karena kami percaya Tuhan menetapkan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menutup ibadah online ini, kita bersama-sama, kita angkat kedua belah tangan kita, biarlah kita semua menerima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kasih Yesus Kristus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga. Di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Perhiburan, pertolongan, kuasa, pembelaan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai kedatangan Yesus dua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat menikmati bersama dengan keluarga saudara, dan sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.